hari apa itu ya, hari kemarin, kajian kemarin itu kan Ustadz cerita tentang adanya eh, salah satu temennya Ustadz Brili yang punya pesantren, kaya raya, uangnya itu miliaran karena punya usaha gitu kan. Terus menikah lagi, ditinggal istrinya yang pertama padahal sudah berjuang sejak miskin gitu. Masih ingat cerita itu ya adik-adik ya? Nah dulu ya mohon maaf, ini bukan berarti kita merendahkan, bukan ya. Nanti apa namanya, kita itu membicara kode apa Ustazah, bukan kode. Ya, ini cerita nyata, maksudnya begini loh. Nah, tadi Ustadz itu mau cerita bahwa dulu kan kita tahu ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali itu kan pasangan yang romantis, sebetulnya romantis ya. Tapi masih kalah romantis dengan putrinya Rasulullah yang namanya Zainab. Adik-adik, coba masih ingat gak ceritanya Sayyidah Zainab yang suaminya namanya Abul As? Ah, ya, itu masih lebih romantis loh daripada Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Tapi bukan berarti kita merendahkan uh, beliau, bukan. Sama kayak dulu ada loh sahabat Nabi yang, nah, di dalam Al-Quran itu dicatat, ya ada, tapi tidak disebutkan namanya. Ayatnya itu adalah tentang, Ustadz lupa ayatnya ya, tentang pokoknya kalau seseorang berbuat dosa ya eh, diganti dengan amal yang baik gitu kan. Nah ternyata ayat itu turun tentang salah satu sahabat Nabi yang mohon maaf mencium orang yang belanja di tokonya. Ya, di tokonya ada wanita belanja ya, dan itu sahabat Nabi juga kan, yang wanita kan, sama-sama sahabat Nabi juga. Terus di ini, mbak mbak ya, gimana ya, zaman dulu nggak tahu ya manggilnya gimana, mbak mbak sini deh gitu. Terus disuruh masuk, terus dicium gitu kan, dicium doang gitu, nggak sampai berzina, nggak sampai. Nah, dicium doang gitu kan, dan sama-sama saling menutupi gitu kan. Ternyata besok paginya Rasulullah dapat ayat bahwa orang yang berbuat dosa ya silahkan diganti dengan kebaikan supaya terhapus. Nah ya itu kan sama-sama bestinya Rasulullah kan, dan kita nggak boleh merendahkan itu. Masa kita akan bilang, ternyata sahabat Nabi ada yang mesum juga, ya nggak bisa, nggak bisa seperti itu, nggak bisa ya, karena bagaimanapun juga mereka adalah bintang ya, mereka adalah kalau kita bilang sekarang itu apa, gue star, apa ya, apa sih, K-pop, bukan ya, bukan K-pop ya, apa pokoknya mereka para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang idola banget gitu loh. Tapi seidola-idola apapun mereka, mereka tetap punya salah, mereka tetap ya ada nggak sempurnanya. Apalagi adik-adik, tadi kan Ustadz bilang ya, kajian kita malam hari ini adalah terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah Ustadzah Humaira masih ada nggak di sini nih? Kalau nggak ada, mana Ustadzah Humaira? Oh ada ya, Ustadzah Humaira misalnya. Kan adik-adik semuanya kan mengagumi semua kan para santri Darussalam. Ustadzah Humaira itu baik, Ustadzah Humaira itu humble, suka kirim hadiah, terus apa lagi, pinter, solihah gitu ya. Nah, atau Ustadz Brili itu ternyata orangnya ganteng, romantis gitu ya, atau apalah silakan sebut apa gitu ya. Tapi dengan segala pujian adik-adik itu, adik-adik harus sadar, Ustadz Brili, Ustadzah Humaira, Gus Muhib, dan semua pengajar di Darul Zahra itu sebagaimanapun kalian mengidolakan dengan ilmunya, dengan kesolehannya, adik-adik harus siap, andai kata kita meet up, benar-benar ketemu secara tatap muka, nanti akan kemudian 1 jam 2 jam gitu masih oke lah, masih ternyata enak ya kalau ketemu langsung. Biasanya nanti kalau terus kemudian 24 jam ketemu, adik-adik akan bilang, ternyata kok gitu-gitu aja ya, kok nggak sesempurna yang saya bayangkan ya, kok ternyata Ustadzah Humaira itu kalau tidur ini ya ngowoh ya, atau apa, ngowoh itu apa, mulutnya terbuka ya kalau tidur ya, misalnya itu, misalnya Ustadzah ya. Ya, ternyata Ustadz Brili itu kalau kalau bersin itu sampai kayak sound horeg ya, misalnya. Ya, ya, hal-hal yang bikin ilfil semacam itu akan selalu ada loh adik-adik ya, itu akan selalu ada. Nah ini mohon maaf Ustadzah Humaira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kita idolakan banget ya. Dulu pas kajian kitab Asyifa ketika mukodimah itu kan Ustadz Brili mengingatkan bahwa kita mencintai Rasulullah itu harus benar-benar komprehensif, harus kita punya logikanya, kita punya
aksiomatikanya. Bukan berarti semua harus di logika, bukan. Nah, begini adik-adik. Rasulullah itu kan kita idolakan dengan segala kemuliaannya. Tapi kan adik-adik secara hawa nafsu ya, secara hawa nafsu, kalau melihat Rasulullah itu punya istri banyak, itu kan kita kayak agak gimana gitu ya. Ya enggak? Kayak agak gimana gitu. Dalam hal itu loh ya, bukan dalam hal yang lain-lain ya. Satu itu. Ini didengarkan dulu, bukan berarti kita merendahkan Rasulullah, tidak, sama sekali nggak boleh. Justru nanti dari sini adik-adik akan belajar, oh iya ya, Rasulullah dengan segala kesempurnaannya itu pun kita kadang ada nggak sukanya. Nah, oleh karena itu, kalau ada rasa nggak suka, itulah kita harus segera mengobatinya. Kita harus segera meluruskan logika kita. Yang salah itu pikiran kita, adik-adik, bukan Rasulullah. Ya, yang salah itu pikiran kita. Satu tadi ya, masalah Rasulullah itu poligami. Sama dengan itu tadi Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu kan romantis banget kan. Tapi masih kalah romantis dengan Sayyidah Zainab dengan suaminya yaitu Abul As. Nah, adik-adik kalau Ustadz Brili aja yang laki-laki itu baca kisahnya Sayyidah Zainab itu nangis, serius nangis, keluar air mata beneran. Ya, karena ini luar biasa loh. Itu kalau zaman sekarang nggak ada. Sama kayak adik-adik nonton nggak di medsos itu beberapa waktu ini kan lagi rame itu kan pertanyaan, adik-adik coba dipersiapkan telinganya. Ummu Ruqayyah juga, nah ini kan sudah ibu-ibu kan. Ummu Ruqayyah mau nggak mendonorkan ginjalnya untuk suaminya kalau misalnya suatu saat suaminya sakit? Kalau mau kasih love, coba. Yang mau kasih love, yang mau kasih love, yang nggak mau silahkan kirim ketawa atau apa, silakan. Coba Ustadz pengen tahu responnya apa. Mau nggak? Ustadzah Humairah, coba. Ukhti Febiola, Masya Allah bagus. Ukhti Wirda, Ukhti Banat Sail. Siapa lagi yang masih naik? Ukhti Rin, Ukhti Melawati, Evita, Ukhti Sri, Ukhti siapa lagi, Konita. Nah, Ukhti Konita nggak mau kirim stiker ketawa itu. Ya, itu kan gitu ya, lagi rame di medsos itu. Mau nggak ibu-ibu mendonorkan ginjalnya untuk suaminya? Semuanya jawabnya nggak mau. Ya nggak mau lah, buat apa? Gitu katanya. Nah, yang sebaliknya, yang bapak-bapak ditanya, mau nggak mendonorkan untuk istrinya ginjalnya? Ya mau dong, kan istrinya gitu ya. Ya itu maksudnya begitu. Nah, kembali ke masalah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidah Fatimah masih hidup saja, itu Sayyidina Ali sempat pernah melamar anaknya Abu Lahab. Ya, sudah mau poligami, sudah melamar. Gitu ya, sudah khitbah, ketahuan. Maka Rasulullah karena tahu Sayyidah Fatimah itu sedih, maka Rasulullah melarang. Ya, kalau anakku nggak suka, ya kamu nggak boleh dong menyakiti aku juga. Gitu ya. Ya sebagai seorang bapak lah ya. Keren banget itu. Ya. Nah, kan itu ya. Tapi kan kita bukan berarti kemudian ternyata Sayyidina Ali juga gitu ya, berarti beliau itu nggak usah kita ikutin. Nggak gitu, itu salah. Yang nggak kita ikutin adalah dalam hal itu saja. Ya, dalam hal itu saja. Toh kalau ada muslim lain yang cocok dengan poligami, ya silakan ikut Sayyidina Ali. Ya, gitu kan? Nah, karena kita hidup itu selalu berbeda-beda, selalu tidak ideal. Misalnya Ustadzah Humairah di Daruz Zahra ini mengajarkan adik-adik semuanya harus bercadar, misalnya seperti itu, nggak boleh bersolek. Nah, sama Ustadz Brili juga nggak boleh bersolek kalau niatnya untuk menggoda laki-laki. Nah, kalau menggoda suami ya wajib lah ya. Kalau menggoda laki-laki lain nggak boleh. Nah, tapi kan Ustadz Brili dengan Ustadzah Humairah sudah beda kan. Nah, apakah kemudian semua materinya Ustadz Brili harus dibuang? Ya enggak. Ya enggak gitu ya. Enggak gitu. Nah, ini Ustadz kasih spill lagi ya. Ini Ustadz Brili agak lompat-lompat karena ilmunya ini agak butuh adik-adik memikirkan. Lagi contoh ya, di kitab Rahmatul Ummah. Nah, adik-adik masih ingat kapan hari kan kita ngaji sama Ustadz Robah Wahabi, kitab Rahmatul Ummah, masih ingat adik-adik? Nah, di kitab Rahmatul Ummah itu semua mazhab itu mengajarkan bahwa istinja itu wajib sebelum sholat.
Ya, artinya harus suci gitulah ya. Nah, ternyata ada mazhab Maliki kalau tidak salah mengatakan bahwa istinja itu tidak wajib sebelum sholat. Beda kan? Sudah beda ya. Nah, apakah salah mazhab Maliki? Oh, tidak salah. Tidak salah. Ya, tidak salah itu. Nah, itu Ustadz lompat di situ ya.